Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah, insya Allah kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla ya nak. Baiklah anak ibu, di video kali ini insya Allah ibu akan masuk ke pembelajaran kita yang berikutnya, yaitu tema 1, subtema 2. Ya nak, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ibu akan masuk pada muatan bahasa Indonesia. Untuk itu, ibu berharap anak ibu dapat menyimak penjelasan ibu dengan baik agar dapat memahami apa yang telah ibu terangkan ya di materi kita ini nak ya. Sebelum ibu masuk ke pelajaran kita, anak ibu pernah nggak melihat tubuh anak ibu yang sekarang? Samakah tinggi dan berat badan anak ibu waktu ketika TK? Berbeda. Mengapa tubuhnya bisa berbeda yang sekarang dengan pada saat TK? Ya, hal itu membuktikan bahwa anak ibu mengalami pertumbuhan. Selain pertumbuhan, anak ibu juga mengalami perkembangan. Misalnya, ketika anak ibu TK, anak ibu belum bisa membaca dengan lancar. Akan tetapi, saat ini anak ibu sudah bisa membaca dengan lancar dan cepat. Kemudian, ketika terdahulu, anak ibu tidak bisa melakukan perhitungan. Penjumlahan-penjumlahan yang sederhana anak ibu belum bisa. Sekarang, alhamdulillah anak ibu bisa melakukan penjumlahan 4 angka. Artinya anak ibu mengalami perkembangan ya nak. Masya Allah, karena materi kita sekarang ini adalah pertumbuhan dan perkembangan dari manusia. Baiklah anak ibu. Pertumbuhan dan perkembangan manusia itu juga anak ibu bisa lihat dari foto anak ibu ketika masih bayi ya nak ya. Coba anak ibu bayangkan waktu anak ibu masih bayi, ukuran tubuhnya itu pendek. Mungkin sekitar 50 cm dengan berat badan hanya 3 kg. Tapi sekarang anak ibu bisa mencapai 120 cm dan mungkin berat badannya udah ada yang 20 kg ya nak ya. Itu menunjukkan bahwa setiap makhluk hidup tidak langsung tumbuh menjadi dewasa, akan tetapi melalui tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Perubahan itu menunjukkan makhluk hidup itu dapat tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan itu ditandai dengan bertambahnya berat, tinggi, dan besar tubuh anak ibu ya. Telah kita bahas di subtema 1 yang sebelumnya. Kemudian juga dahulu waktu lahir anak ibu badannya masih mungil, belum bisa berbicara, hanya bisa menangis. Tapi sekarang anak ibu sudah bisa berjalan. Nambah lama tubuhnya nambah besar. Pandainya pun makin bertambah. Mulai bisa duduk, merangkak, berdiri, dan berjalan dengan sendiri dan bisa bicara dengan lancar ya. Itu merupakan satu bentuk dari pertumbuhan dan perkembangan yang dialami anak ibu sebagai manusia. Karena manusia adalah bagian dari makhluk hidup, yaitu makhluk ciptaan Allah ya nak ya. Baiklah anak ibu. Setelah dilahirkan, manusia mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan, yaitu masa bayi, balita, masa anak-anak, remaja, dewasa, lalu kemudian tua atau lanjut usia ya. Pada masa bayi, yaitu kisarannya sekitar di bawah 1 tahun. Berarti dari mulai baru lahir sampai 1 tahun itu dibilang bayi. Kemudian anak yang sudah di atas 1 tahun sampai 4 tahun itu disebut masa balita. Berikutnya, masa anak-anak. Masa anak-anak ini berkisar dari umur 5 tahun sampai 10 tahun. Berarti anak ibu sekarang umurnya sekitar 8 atau 9 tahun ya nak. Berarti anak ibu sekarang ada di masa anak-anak. Dan makanya anak ibu dibilang anak-anak. Kemudian setelah lewat dari 10 tahun, nanti insya Allah anak ibu akan masuk ke masa remaja.
Masa remaja ini akan anak ibu rasakan ketika anak ibu sudah SMP ya, sampai 20 tahun biasanya itu nanti anak ibu disebut sebagai remaja dan bukan lagi masa anak-anak. Lalu setelah 20 tahun anak ibu akan disebut orang dewasa. Karena masa dewasa ini berada di sekitar usia 21 tahun hingga 49 tahun. Setelah dewasa ya kita akan masuk ke masa tua ya nak ya, atau masa lanjut usia, yaitu sekitar usia di atas 50 tahun ke atas. Nah, itu menunjukkan bahwa tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia itu dilalui dengan berbagai tahapan, tidak langsung serta-merta langsung besar. Maka anak ibu harus bersyukur kepada Umi dan Abinya telah merawat anak ibu dengan baik sehingga anak ibu bisa tumbuh dan berkembang menjadi anak yang pintar dan sehat serta cantik seperti sekarang ini ya nak. Masya Allah. Nah, ketika anak ibu mengalami pertumbuhan dan perkembangan, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Apa saja itu nak? Faktor itu apa sih Bu? Faktor itu adalah pengaruh-pengaruh. Apa saja yang menyebabkan anak ibu dapat mengalami pertumbuhan dan perkembangan ya. Nah, itu yang pertama ada makanan bergizi, kemudian olahraga yang cukup dan istirahat ya nak ya. Jadi pengaruh-pengaruh atau faktor-faktor yang dapat membuat anak ibu mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang baik itu adalah makanan bergizi, olahraga, serta istirahat. Masya Allah, paham ya anak ibu ya nak ya? Paham insya Allah. Untuk itu ibu akan masuk ke materi kita yang pertama, faktor ya. Faktor yang pertama itu adalah makanan bergizi. Apa sih Bu makanan bergizi itu? Nah, salah satu penyebab tinggi dan berat badan anak ibu bertambah adalah makanan yang bergizi. Makanan bergizi itu sangat berguna bagi pertumbuhan dan perkembangan tubuh anak ibu. Makanan juga berguna untuk membentuk bagian-bagian tubuh dan mengganti bagian tubuh kita yang rusak. Makanya anak ibu itu waktu masih kecil bentuk telapak kakinya belum sempurna, belum ada lekukan, sekarang sudah ada lekukan. Kemudian misalnya anak ibu terjatuh, lalu ada luka, anak ibu makan makanan yang bergizi, luka itu dapat sembuh. Karena makanan tadi memperbaiki atau mengganti bagian tubuh kita yang telah rusak. Oleh karena itu, anak ibu harus makan makanan yang bergizi. Selain itu, makanan bergizi juga berguna untuk memberikan tenaga dan mengatur semua proses yang ada di dalam tubuh anak ibu. Apa saja? Ya, pernafasan, pencernaan, dan segala macam yang ada di dalam tubuh anak ibu itu didukung oleh makanan-makanan yang bergizi. Dan makanan bergizi ini dapat berasal dari hewan ataupun tumbuhan. Makanan bergizi itu ada berapa macam? Nah, simak ya nak ya. Yang pertama itu ada karbohidrat, lalu ada protein, lemak, vitamin, dan air. Nah, kelima hal ini kita bisa sebut sebagai makanan bergizi. Apa saja karbohidrat, apa saja protein, apa saja lemak, vitamin, dan air akan kita bahas di video berikutnya ya nak. Nah, untuk itu, anak ibu bisa mengulang kembali penjelasan ibu di video ini agar anak ibu bisa lebih paham ya nak ya. Dan anak ibu bisa mencatat serta menyiapkan buku temanya atau sudah membaca dahulu sebelum ibu masuk ke materi ini supaya penjelasan ibu lebih mudah dipahami dan anak ibu lebih mengerti apa yang ibu jelaskan. Paham ya nak? Paham insya Allah. Baiklah, ibu selesaikan video kita yang kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.